Yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan panitia, Kang Faris Abdurrahman, mangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes kedengaran nggak ya ininya suaranya? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Teman-teman, terima kasih yang telah menyempatkan join, dan kita patut haturkan rasa syukur kepada kita, ke baginda, ke Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita curah limpahkan ke suri tauladan kita habana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman yang sudah memberanikan diri, sudah melawan egonya sendiri untuk pagi-pagi di akhir pekan untuk join kegiatan yang insya Allah bermanfaat seperti Impactivis ini. Oke, Impactivis Finding the True Purpose. Ini adalah sebuah inisiasi sederhana itu dari para perindu kebaikan itu ya, yang mana sederhananya ini kita di sini belajar bareng, belajar sama bertemu, dan harapannya terjadi kolaborasi yang dapat menciptakan kebaikan ya. Ya, tolong di next slide-nya. Oke. Nah, jadi Impactivis ini sebelumnya kami memperkenalkan diri ya. Saya Faris Abdurrahman, saya asli Tasik juga gitu, dan selaku co-founder mungkin ya teman-teman. Jadi barangkali untuk project Impactivis ini bukan hanya ada saya gitu, ada teman-teman co-founder yang lainnya. Namun sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri dulu. Saya asalnya dari Asam Kidul, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang beraktivitas di Depok sebagai staf universitas ya, sebagai pengembang aplikasi, dan latar belakang pendidikan saya di Sistem Informasi Universitas Indonesia dan Teknik Informatika Diploma Universitas Pajajaran. Terus ya ada rekan-rekan saya juga yang lain. Silakan memperkenalkan diri juga. Dari siapa dulu nih? Kak Intan mungkin, atau Kak Puput dan Kak Sani. Ya, silakan perkenalan dulu. Kak Sani mungkin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, meskipun daring, tapi juga tentu saja tidak menyurutkan semangat kita bersama untuk berbuat baik seperti itu. Ya, perkenalkan, saya Saniatu Aini, panggil saja Sani. Untuk domisili kembali ke Tasik, udah hampir baru 2 tahun ya, mau kembali ke Tasik 2018.
tinggalnya kalau di Tasik itu dekat Unsil, jadi mudahlah dicarilah rumahnya seperti itu. Kalau latar belakang pendidikan, waktu itu S1-nya Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB, angkatan 2010. Nah, jadi kalau ada yang nanya, ini range usianya berapa aja gitu. Kita berkolaborasi, enggak memandang yang muda atau apa kayak gitu. Tapi memang beragam sekali gitu panitianya pun gitu. Saya sendiri udah di atas 25. Jadi tenang aja, yang penting kita berjiwa muda gitu kan. Oke, aktivitas sehari-hari saya sebagai konselor di P2TP2A di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tasikmalaya. Selain itu juga konselor di Puspaga Kota Tasikmalaya. Puspaga itu Pusat Pendidikan Keluarga, masih di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu juga grafolog, seperti itu. Mangga silahkan untuk teman-teman yang lainnya. Selanjutnya mungkin ada dari Kak Puput atau Kak Intan ingin memperkenalkan diri. Terima kasih. Ayo. Siap. Okay. Ya. Kak Intan aja dulu, Kak. Oke, siap. Saya Kak Intan. Iya. Salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Fatwanah, biasa dipanggil Intan. Saya juga bagian dari co-founder Impactivis ini. Domisili sekarang di Tasik dan menetap. Kegiatannya saya bekerja sebagai desainer grafis dan juga melanjutkan kuliah lagi di agroekoteknologi Unsil. Seperti itu. Sementara latar belakangnya, sebelumnya saya kuliah S1 di IPB, Arsitektur Landscape. Oke, terima kasih. Lanjut Oke, ya. lanjut. Ya, lanjut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Puput Putuhah Lailatul Qadar. Asal dari sekarang stay di Tasikmalaya, di Saliwangi Kabupaten Tasikmalaya, dekat Singaparna lah ya. Jadi alhamdulillah deket gitu. Kalau ada apa-apa. Terus aktivitas sekarang mungkin sekarang lagi libur selesai UAS, libur UAS. Jadi aktivitas liburan lah intinya gitu ya. Biasa mengisi kekosongan. Salah satunya ini menjadi salah satu panitia di Impactivis gitu. Untuk latar belakang pendidikan, sebelumnya saya SMA di SMA Negeri 1 Singaparna. Kemudian sekarang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan farmasi, baru mau masuk semester 5. Begitu teman-teman. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya ya, atau panitia yang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Intan, Kak Puput, dan Kak Sani. Oke, tolong di next slide-nya. Di sini kami memperkenalkan diri bukan berarti kami yang paling hebat gitu ya. Jadi di sini kami hanya memperkenalkan bahwa kita beragam usia dan beragam latar belakang, dan kami dengan tangan terbuka menerima dan siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman semua gitu. Dan ya diharapkan dari sini Impactivis ini terjadi ya banyak kolaborasi kebaikan gitu. Dan saya yakin di sini juga banyak orang-orang hebat yang tergabung, yang Masya Allah yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Jadi ditunggu banget ini kolaborasinya, ditunggu kontribusinya. Ayo kita bikin project sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak bareng-bareng gitu ya. Jangan canggung itu, jangan ngerasa
jadi peserta-peserta banget gitu ya. Karena ini sifatnya kita bangun sebuah komunitas gitu ya. Kita nyari orang-orang yang pengen gerak nih di Tasikmalaya gitu ya, pengen yang nyari aktivis-aktivis yang pengen ngasih impact gitu ke masyarakatnya itu dengan potensi-potensi masing-masing gitu kan. Oke, jadi apa itu impactivis ya? Kan ada dua kata ya, ada impact sama aktivis. Nah, sederhananya kalau terjemahan bebas kalau versi kami gitu ya, jangan apa karena impactivis ini kalau dicari di KBBI atau di Kamus Oxford nggak ada gitu ya. Ini kan gabungan gitu ya, jadi brand. Nah, jadi sederhananya seperti ini gitu. Peran impactivis itu seseorang subjek gitu ya, orang yang berperan ketika tidak ada orang lagi yang pantas, tidak ada mampu akan tanyain gimana kejelasan dana kemarin gitu. Misalkan ada yang sponsor yang mandek gitu. Salah satu stakeholder yang disegani gitu ya. Nah di suatu kelompok itu dia nggak ada yang berani itu. Nah, ada satu orang nih yang mungkin ngerasa ya mungkin ini bagian saya gitu. Nah itu dia berani, entah kenapa dia berani gitu sampai orang-orang itu heran gitu. Loh kok kamu berani gitu ya nanyain ke dia gitu kan. Ya nanti kalau dicuekin gimana atau dia marah gimana atau dia tersinggung kayak gimana. Nah itu dia adalah yang punya sosok impactivis gitu ya. Jadi dia tuh kayak born to do that gitu ya. Jadi terakhir untuk melakukan perannya tersebut gitu. Sehingga berdampak positif selanjutnya gitu. Oke, next. Halo, tes. Ya, Ini suaranya putus-putus nggak ya? Lancar ya, kok, jelas, lancar. jelas. Iya, lancar. Oke, lancar ya suaranya. Jelaskan ya. Nah, ini ada beberapa learning values yang ingin kita tumbuhkan gitu ya. Kan di luar sana juga banyak ya komunitas-komunitas kepemudaan yang seperti ya impactivis seperti ini gitu ya. Nah, kami ingin membuat suatu perbedaan itu. Yang uniknya dari kami itu apa gitu ya. Kan banyak tuh komunitas-komunitas yang kerelawanan, kepemudaan, atau semisalnya gitu ya. Nah, impactivis ini salah satunya keunikannya ada di poin-poin ini nih, learning values-nya gitu. Jadi kita pengen membentuk habit ya, atau value dalam diri para pesertanya supaya punya poin-poin 6 ini nih. Antaranya positif, gimana kita selalu memandang dan berperilaku atau berkelakuan yang positif itu, menumbuhkan positif vibes gitu ya kalau bahasanya gitu. Jadi dalam perilakunya gitu, tutur katanya, terus dan aktivitasnya kita berupayakan ini lingkungan impact itu orang-orang positif gitu ya. Jadi nggak toksik lah gitu ya. Jadi biar seru. Kalau positif kan indah lah ya. Dan
kita yang jadi influencer yang positif-positif bagi lingkungan kita gitu. Kan banyak ya konten-konten yang nggak berfaedah dan orang-orang yang punya habit negatif atau hanya positif bagi dirinya. Nah itu pengen kita tumbuhkan kita menjadi aktivis yang positif gitu. Terus profesional. Nah ini walaupun teman-teman di sini nggak berbayar ya istilahnya pakai komitmen fee doang gitu ya. Dan kami pun ya ngeluarin bayar kuota pakai kuota kami sendiri gitu, ngadain giveaway uang kami sendiri dan paid promote kita sendiri dan kita nggak pungut bayaran sama sekali gitu dan insya Allah nanti juga komitmen fee-nya juga bakalan dibalikin ke teman-teman gitu ya. Itu hak 100% untuk teman-teman. Nah, namun kita tetap coba untuk profesional gitu. Nah, namun teman-teman juga harus mawas diri gitu ya. Jangan mentang-mentang teman-teman saya udah bayar komitmen fee nih. Padahal kan komitmen fee itu 100% masih hak teman-teman gitu. Mau kita balikin hari ini juga masih bisa, silakan kalau mau mundur gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kita pengen profesional itu yuk kita bikin suatu program yang profesional gitu. Jadi nanti teman-teman bantu kasih feedback ke kita gitu. Karena di sini kan kita juga sifatnya sosial gitu. Namun kita tetap pengen profesional gitu. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk kasih kita feedback itu untuk perbaikan programnya ini bagusnya kayak gini nih. Oh, ini kontennya jangan kayak gitu dong gitu. Ada yang keliru gitu, datanya nggak valid dan lain sebagainya itu silakan gitu ya. Dan ini relevan juga sama poin berikutnya itu proaktif gitu. Jangan buang-buang waktu teman-teman sendiri gitu ya. Ahad pagi teman-teman harus ngabisin kuota, ngeluarin kuota, alokasiin waktu, tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi proaktif di sini kami anjurkan gitu untuk aktif bertanya, terus ngasih ide, gagasan, saran, terus aktif nyatet gitu. Sehingga nanti teman-teman dapat sesuatu gitu setelah dari sini itu. Minimal punya teman baru lah ya gitu ya di sini. Alhamdulillah gitu ya, orang-orang yang positif gitu. Nah, terus kita juga pengen numbuhin rasa produktif gitu ya. Jadi produktif itu penting banget kan ya, teman-teman sepakat gitu ya. Sibuk sama produktif itu beda. Kalau sibuk mah para ruguh gitu ya, tapi produktif itu ya santai tapi berkualitas gitu ya. Nah, ini salah satu yang bakalan nanti kita implementasikan adalah habit tracker gitu ya. Jadi nanti ada teman-teman bakalan dikenalin suatu tools yang bakalan challenge teman-teman nambah habit positif gitu ya, yang sebelumnya belum teman-teman bisa capai gitu ya. Terus ya teman-teman juga bisa nambahin habit positif dalam konten. Terus persisten gitu ya. Karena ya untuk mencapai sesuatu itu harus persisten ya. Persisten itu seperti istiqomah gitu. Serius tapi kesananya melempem itu. Nah ini kita pengen sama-sama belajar tentang persisten itu. Dan terakhir yang ini yang paling penting gitu ya. Last for the best gitu ya. Nama pious gitu. Itu mungkin teman-teman translate itu terjemahnya alim gitu atau enggak soleh gitu ya. Atau enggak ini maksudnya kami ingin menjadi ya uniknya karakter impactivis itu yaitu kita berilmu gitu. Dan maksudnya berilmu tuh alim itu kan dari kata ilmu ya, subjeknya alim gitu.
Jadi orang yang punya ilmu itu, punya knowledge itu, ngomong berdasarkan data gitu. Nah, itu yang pengen kita sama-sama belajar gitu. Jadi uh, sederhananya ketakutan itu kan terjadi karena ketidaktahuan. Ketika kita tahu, kita nggak akan takut itu. Contoh misalkan ada satu kresek hitam itu ditutup rapat-rapat dan kalian suruh ngambil sesuatu dalam kresek itu ya. Terus di dalam kreseknya itu gerak-gerak gitu ya. Kan bisa aja ular itu dalamnya. Terus bisa aja eh, kucing atau lain sebagainya. Tapi ketika kita tahu ilmunya gitu, dikasih tahu ini kucing, ini ular gitu, ini tikus, kita nggak akan ketika tahu ular ya kita nggak akan masukin tangan kita gitu. Ketika tahu itu misalkan kelinci ya aman kelinci mah gitu. Nah itu kita pengen menimbulkan menumbuhkan learning values bahwa kita itu harus pious itu, harus berilmu, harus taat itu ya, dan konteksnya pious juga taat itu ya. Jadi taat di sini kan kita lintas generasi banget ya. Ada yang mungkin di sini yang daftar SMA, ada yang kuliah, ada yang udah kerja gitu ya. Nah, kita saling menghormati, respect gitu ya. Respect terhadap sistem yang telah panitia bikin gitu ya. Respect terhadap waktu gitu ya. Respect terhadap waktu dalam artian on time, terus konfirmasi dan konfirmasi maksudnya ke respect to people ya. Jadi kita menghargai orang-orang juga gitu. Siapa yang menyampaikan bisa jadi lebih muda dari kita itu. Namun lihat apa yang disampaikan gitu ya. Lihat ambil ilmunya gitu. Jadi di sini saya yakin juga banyak orang belajar untuk saling respect gitu. Oke, next. Halo. Oke. Halo. Then what we gonna do gitu ya. Mau ngapain nih kita kumpul-kumpul di sini nih atau nanti sebulan ke depan tuh mau ngapain aja sih gitu ya. Nah, oke. Next. Pengumuman pelolosan gitu ya. Nah, sekarang tinggal pelaksanaan program. Yang mulainya itu dari 26 Juli hari ini ya, bertepatan di grand opening. Nah, nanti kurang lebih sekitar hampir sebulan ya, kita bakalan bareng-bareng gitu ya. Belajar bareng, kita diskusi bareng, terus ada pelaksanaan project gitu ya. Di Agustus, terus setelah project itu ada evaluasi dan wawancara gitu ya. Jadi evaluasi tentang project yang dilakuin, apakah akan berlanjutan, apakah perlu perbaikan, apakah perlu tambahan tim, nah, terus wawancara ya. Nah wawancara di sini kita akan mengklasifikasikan teman-teman itu untuk tindak lanjut setelah dari impact activist ini gitu ya. Barangkali gitu ya teman-teman ada yang udah ikutan impact activist ini, udahan aja gitu. Gak seru gitu misalkan, atau kurang asik lah.
eh, yang nggak apa-apa silakan. Nah, bagi yang teman-teman yang pengen lanjut, itu kita kasih dua opsi gitu. Ada yang eh, seperti organisasi gitu, basisnya struktural gitu ya. Nanti teman-teman dibagi-bagi eh, ke departemen-departemen yang teman-teman bisa pilih sesuai minat dan bakat teman-teman, atau yang berbasis komunitas gitu. Berbasis komunitas ini lebih non struktural gitu. Jadi tanpa komitmen, namun kita tetap silaturahim gitu. Seperti itu. Jadi eh, mungkin nggak terlibat ke pengurusan gitu ya. Nah, jadi kalau yang pengen eh, ikutan berperan lagi di Impactivis, nanti masuknya ke organisasi gitu. Jadi pengen misalkan ngembangin lagi nih, punya gagasan-gagasan yang bagus untuk Impactivis ke depannya gitu. Oke, next. Nah, ini project-project yang bakalan bidang-bidang project yang teman-teman bisa ambil ya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan nanti, dan kami pun bakalan pertimbangkan gitu ya, sesuai latar belakang teman-teman dan minatnya. Kan kemarin ngisi juga ya, ngisi passion teman-teman itu di mana minatnya gitu ya. Ada yang di teknologi, sosial masyarakat, ada yang pendidikan gitu ya. Dan ini contoh-contoh proyeknya ada di Instagram kita gitu. Jadi silakan dicek ya, dan di swipe gitu ke samping, itu ada contoh-contoh proyeknya gitu di Instagram kita gitu. Barangkali ada yang belum ngecek gitu ya. Jadi ada dari programnya The Local Enablers, ada yang dari Earth Hour, ada yang dari Tasikmalaya Bergerak, ada yang dari kelas inspirasi, dan lain sebagainya. Itu sebagai insight teman-teman untuk ngejalanin nanti project ke depannya gitu. Nanti bisa bikin hal semisal itu, namun apa nih inovasinya teman-teman itu. Terus mau di mana, mau dilakuinnya gitu ya. Yang tentunya ini konteksnya di Tasikmalaya. Oke. Ya, ini ada kewirausahaan juga, ada kesehatan juga. Terus next, ada juga ada 7 bidang ya teman-teman, lingkungan dan industri kreatif itu. Jadi emang banyak ya industri yang belum masuk gitu. Dan ya ini mungkin keterbatasan kami juga ya, termasuk tadi di learning values-nya dari huruf P yang value-value yang bagusnya juga kan banyak gitu, dan bahkan dari luar huruf P juga dari abjad yang lain banyak sifat atau kompetensi atau value yang bagus juga untuk ditanamkan. Namun ya ini kembali gitu, karena ya kita pengen fokus dan keterbatasan kita juga ya inilah bidang-bidang yang telah kami pertimbangkan dan value-value yang kami pertimbangkan untuk kita jalankan di project Impactivis ini. Oke, sekian. Next, terakhir, any question dari saya. Terima kasih, dan barangkali ada yang ada yang mau ditanyain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.